Sekolah ini tampak biasa saja dari luar. Dinding temboknya bercat kusam, lantai keramiknya sudah mulai mengelupas di beberapa bagian. Namun di balik ketenangan itu, ada satu area yang selalu membuat murid-murid enggan mendekat. Kamar mandi perempuan di ujung gedung tua. Cerita ini disampaikan oleh Ibu Siska, seorang guru bahasa Indonesia di sebuah SMP negeri di Jawa Tengah. Ia baru ditugaskan di sekolah itu sekitar tahun 2016. Saat itu, ia tak tahu sama sekali soal reputasi ruangan tersebut. Yang ia tahu, sekolah ini cukup tua, dibangun sebelum kemerdekaan, dan dulunya bekas markas Belanda. Hari-hari pertama berlalu biasa. Namun sejak minggu kedua, Ibu Siska mulai merasa ada sesuatu yang tidak beres. Setiap pagi saat tiba lebih awal, ia sering mendengar suara keran air terbuka dari arah kamar mandi lama. Padahal belum ada siswa yang datang. Pernah sekali ia mencoba masuk, namun mendapati seluruh bilik dalam keadaan kosong. Bahkan air dari keran tak menetes sama sekali. Awalnya ia mengabaikan, mungkin hanya imajinasinya saja. Namun semuanya berubah ketika Lina, seorang siswi kelas 9, tiba-tiba pingsan saat hendak ke kamar mandi. Setelah sadar, Lina tampak ketakutan dan menolak masuk ke kamar mandi sekolah lagi. Ia terus berkata, ada yang nangis di bilik paling ujung, suara perempuan, tapi nggak ada orangnya. Beberapa guru lain menyarankan agar Lina istirahat. Namun beberapa hari setelah kejadian itu, kabar mulai menyebar. Siswa-siswa mulai menceritakan pengalaman yang sama, mendengar suara isak tangis atau melihat bayangan hitam di cermin, hingga ada yang merasa dicubit saat sendirian di dalam bilik. Yang paling menyeramkan terjadi pada seorang murid laki-laki bernama Damar yang nekat masuk ke kamar mandi perempuan bersama teman-temannya untuk sekadar coba-coba di luar jam sekolah. Mereka ingin membuktikan bahwa cerita itu hanyalah bualan. Malam itu mereka masuk lewat belakang sekolah. Saat masuk ke area kamar mandi, semuanya diam, sepi, hanya suara jangkrik. Mereka menyalakan senter dan mulai tertawa-tawa. Namun saat Damar mencoba membuka bilik paling ujung yang konon paling angker, pintu bilik itu terkunci dari dalam. Tiba-tiba, dari dalam terdengar suara teriakan melengking, suara perempuan menangis keras dan memukul dinding. Teman-teman Damar lari ketakutan, meninggalkannya sendirian. Damar mencoba melarikan diri, namun tiba-tiba tubuhnya membeku. Ia hanya berdiri, matanya kosong, dan dari bibirnya terdengar gumaman, "Maafkan aku tidak ingin mati." Guru piket menemukannya pagi hari keesokan harinya dalam kondisi lemas dan kedinginan. Ia tak mengingat apapun, tapi tangan kirinya penuh goresan seperti cakaran kuku. Setelah kejadian itu, sekolah akhirnya mengadakan doa bersama dan pemanggilan ustadz. Saat proses pembersihan ruangan dilakukan, ustadz mengatakan bahwa kamar mandi itu memang dihuni oleh arwah perempuan yang mati tragis. Konon, saat zaman penjajahan, kamar mandi itu dulunya tempat penahanan seorang gadis pribumi yang dituduh menyembunyikan dokumen penting. Ia disiksa dan ditinggalkan hingga meninggal di dalam bilik terkunci. Sejak saat itu, arwahnya terus menangis menuntut pembebasan. Yang membuat merinding, setelah bilik itu dibongkar, para tukang menemukan lapisan dinding tua yang ditutup bata. Dan di baliknya, terdapat bekas ukiran nama seseorang, SRI 1947. Setelah kamar mandi dikunci permanen, kejadian aneh mulai mereda. Namun, beberapa guru mengatakan bahwa kadang-kadang saat sore hari masih terdengar suara air menyala dan isak tangis lirih dari balik tembok itu.